Usai diperiksa selama 12 jam, tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati Jumat malam dipulangkan karena alasan kesehatan. Putri tidak ditahan dan akan kembali menjalani pemeriksaan konfrontasi dengan tersangka lainnya Rabu 31 Agustus 2022. Untuk pemeriksaan saudari PC pada malam hari ini dihentikan dulu, ya karena sudah larut malam dan mengingat juga menjaga kondisi kesehatan yang bersangkutan. Dan pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan. Jadi masih belum cukup, malam hari ini akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Kuasa hukum keluarga Sambo, Arman Hanis menyatakan, Putri tetap konsisten mengaku sebagai korban kekerasan seksual yang terjadi di Magelang. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Dan keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut. Sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang. Menurut rencana, Polri akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa 30 Agustus mendatang. Penyidik akan mempertemukan 5 tersangka pembunuhan berencana Yosua dalam rekonstruksi ini. Pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus, akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka, ya 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus 340, subsidiar 338, junto 55 dan 56. Peran istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati dalam pembunuhan Brigadir Yosua terungkap dalam rekaman CCTV. Polri menyebut Putri ikut menyusun skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Putri berada di lantai 3 rumah pribadi Jalan Saguling saat suaminya Verdi Sambo mengajukan pertanyaan pada Barada Eliezer dan Bribka Riki soal kesanggupannya menembak Yosua. Selanjutnya, Putri mengajak Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf untuk berangkat ke lokasi pembunuhan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian Putri bersama Sambo diduga menjanjikan sejumlah uang kepada Eliezer, Riki, dan Kuat Ma'ruf jika perkara selesai dan berjalan sesuai dengan skenario yang dirancang. Putri Chandrawati menjadi tersangka sekaligus saksi kunci yang mengetahui secara pasti tentang konstruksi peristiwa pembunuhan Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Kapolri menjanjikan penuntasan kasus ini secara transparan. Tim Liputan Kompas TV. Tim khusus Polri menjadwalkan rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua menghadirkan Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan 3 tersangka lain pekan depan. Apakah kasus pembunuhan Yosua akan terurai secara terang benderang? Kami bahas bersama mantan Hakim Agung Gayus Lumbun, penasihat hukum keluarga Yosua Mansur Febrian, serta Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mbak Cindy, selamat Terima malam kasih Prof. Gayus sudah bergabung dan bersama Pak kami. Sugeng. Baik, Pak Sugeng sudah bergabung? Baik, Pak Sugeng masih kami coba untuk hubungi. Saya ke Pak Gayus Lumbun terlebih dahulu kalau begitu. Pak Gayus, ini kan ada pasal 340 yang dijeratkan kepada 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pasal 340, tapi selama ini kita selalu mendengar bahwa motifnya adalah karena emosi, ada tindakan kesusilaan yang terjadi di Magelang. Apakah dengan motif ini akan bisa mempengaruhi hukuman dari pasal 340, yaitu yang maksimalnya adalah hukuman mati, atau justru akan berubah ke pasal 338 misalnya? Ya, ini kan satu kegiatan dari kepolisian dalam hal ini penyidik ya untuk menentukan atau menganalisa mengenai kejadian, keadaan, perbuatan dan yuridisnya. Jadi 4 hal inilah dipakai ukuran. Jadi hari ini semua penegak hukum di bidang penyidikan ini masih melakukan satu proses atau suatu kegiatan yang disebut sebagai kegiatan dalam hukum formil atau hukum acara sampai dengan hari ini.
Nah, tentu dalam mengolah tadi berbagai analisis tadi, kejadian, perbuatan, keadaan, dan yuridis, itu nanti akan menghasilkan satu kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang bisa mengerucut ke sebuah perbuatan yang memenuhi unsur 340, yaitu perencanaan pembunuhan atau 338 dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pak Gayus, jadi seberapa besar kemungkinan Verdi Sambo akan mendapat hukuman maksimal, karena di awal kan sudah dibilang bahwa ini adalah pembunuhan berencana, pasal 340, hukuman maksimalnya hukuman mati. Dengan motif-motif yang kemudian saat ini diungkap, begitu juga dengan keterangan dari Putri Chandrawati ya bersikukuh bahwa ada pelecehan seksual di sana. Apakah akan ada pergeseran hukuman dari hukuman maksimal, kemudian akan ada hukuman seumur hidup? Apakah ada kemungkinan ke sana? Nah, jadi ini kan sekarang ini yang mencuat adalah satu bentuk harapan masyarakat dalam konteks social justice. Ya. Masyarakat masih menginginkan bahwa dengan pemahamannya dari masyarakat ini untuk menyimpulkan ya, sendiri, dan nanti akan berhubungan dengan legal justice, keadilan hukum, dan itu ada di pengadilan. Jadi sekarang yang ramai seperti ini memang sulit diprediksi karena belum ada satu hasil analisis yang jelas dari yang 3 tadi yang saya katakan, keadaan, perbuatan, kejadian. Nah, kemudian setelah itu ketemu nanti dihubungkan dengan hukumnya, maka itu sudah dibayangkan sedikit paling tidak, dan nanti akan dibawa ke pengadilan oleh jaksa, dan di sanalah semua pihak diundang kembali, semua saksi dihadirkan, dan itu menjadi satu forum yang betul-betul mengurusi pada keadilan yang betul-betul esensial, keadilan yang substantif untuk bisa diberikan kepada seseorang yang ditemukan dia melakukan kejahatan setimpal dengan undang-undang yang mengatur. Unsur-unsur apa yang diperlukan untuk bisa memenuhi syarat soal pasal 340, pembunuhan berencana? Apakah motif termasuk di dalamnya? Perbuatan. Jadi analisis tentang perbuatan itu yang paling utama ya. Kejadian dan keadaan itu nanti menyertai. Ini konsep undang-undang hukum pidana terhadap perbuatan kekerasan dan pembunuhan. Jadi yang jelas itu ditambah tentu waktu dan tempat ya, locus delicti dan tempus delicti itu juga penting sehingga ada kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat kejadian ya. Itu bagi saya, pandangan saya nanti akan menyatu, mengerucut kepada satu pandangan hukum yang diharapkan yang sekarang prosedural nanti menjadi substansial atau substantif keadilannya. Keadilan yang lengkap. Kalau sekarang saya masih mengatakan ini rame, keadilan yang rame di masyarakat dalam bentuk ya social justice. Masyarakat ingin adanya keamanan, adanya kepastian hukum ya. Nanti kepada kepastian hukum ada di pengadilan. Baik, Pak Mansur, kan ini ada 5 tersangka. Ada Irjen Verdi Sambo, kemudian Barada Eliezer, Ricky, Kuat Ma'ruf, dan juga Putri Chandrawati. Dari keterangan yang kita dengar di media selama ini bahwa Verdi Sambo mengatakan ada motif emosi karena tindakan asusila yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Klien Anda, kemudian juga Putri Chandrawati juga masih berkukuh soal ini. Bagaimana tanggapan dari pengacara soal ini? Apakah punya bukti-bukti lain yang bisa membantah ini? Baik, Cindy, terima kasih. Terkait pengakuan Ibu PZ yang tanggal 26 kemarin mendatangi Barreskrim Polri ya, yang tetap kekeh katanya merangkai sebuah retorika cerita yang selama ini kita sudah ketahui adalah sebuah kebohongan. Itu sudah diakui juga oleh para pihak. Nah, bagaimana kita akan serta-merta percaya dengan hal yang sekarang ini disampaikan, kecuali mungkin nanti sudah bersesuaian antara alat bukti, dalam hal ini mungkin CCTV dan juga keterangan saksi yang lain, ini ada bersesuaian. Bagaimana cara menyambungkan hal tersebut tidak terjadi lagi sebuah kebohongan. Nah, oleh karenanya kami secara tanggal 26 kemarin juga sudah melakukan pro justisia pelaporan terkait adanya penyampaian keterangan palsu atau hoax secara yang dilakukan oleh dalam hal ini
Pak FS, Bu PC, dan Martin Gabe di Polres Jakarta Selatan, itu yang menjadi bukti kami bahwa selama ini skenario itu sudah terbantahkan bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Nah, oleh karenanya kami tim penasihat hukum dan keluarga tentunya menuntut dengan segala hormat supaya penyidik ini betul-betul cermat, Kecermatan seperti hati-hati, apa yang Anda harapkan cermat, untuk bisa hati-hati, membuktikan dan bahwa juga seperti yang teliti. Anda sebutkan itu adalah bohong? Ya, itu sudah, karena saya katakan bohong, tidak ada terjadi pelecehan di Duren 3. Tidak ada tembak Oke. menembak. Itu sudah menjadi fakta dan itu sudah dituangkan Kalau di dalam. disebutkan pelecehannya di Magelang? Nah, ini apalagi yang akan ditarik ini ke Magelang. Nah, ketika memang seandainya ada terjadi di Magelang, sebetulnya akan dirangkai narasi ataupun cerita apa lagi, begitu loh. Karena kalau kita melihat komunikasi antara Ibu PC waktu itu memberikan WA kepada adik almarhum, ini ada hubungan kuasa. Nah, kalaupun itu terjadi, apakah itu pelecehan atau sesuatu hal yang lain justru? Kalau memang itu terjadi di sana, pertanyaannya adalah kenapa tidak melakukan pro justisia di Magelang begitu? Kenapa harus merangkai kata sedemikian rupa, merangkai cerita yang Oke. melibatkan Jakarta dari begitu mulai ya. Bintara sampai dengan perwira tinggi? Nah, ini ada apa? Baik, Oleh Selasa pekan karena depan kan akan ada rekonstruksi, kemudian ada konfrontasi antara 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ini kan ya, nanti dicari juga oleh polisi bagaimana motifnya, bagaimana fakta baru yang muncul dari rekonstruksi dan juga konfrontasi. Bagaimana Anda melihatnya soal konfrontasi ke 5 tersangka yang 4 diantaranya mengatakan bahwa itu betul ada pelecehan seksual. Barada Eliezer selama ini belum menyatakan bahwa itu ada pelecehan seksual atau karena ia hanya mengikuti skenario yang dicatatkan oleh Barada Eliezer. baik, tentunya itu adalah hak daripada penyidik untuk menggali sebuah fakta sebelum dimasukkan ke persidangan. Jangan Oke. sampai nanti apa yang sudah disampaikan kepada jaksa penuntut umum ini tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Itu jangan sampai seperti itu, karena ini berdampak fatal terhadap tuntutan ataupun dakwaan ataupun tuntutan nantinya. Jadi akan diadakannya rekonstruksi. Kami sangat menghormati dan kami mengharapkan itu dilakukan secara terbuka sebagaimana umumnya perkara pidana yang sering terjadi di Indonesia itu secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan Oke. rekonstruksi ini kami juga mengharapkan bahwa sudah berdasarkan alat bukti yang lain. Dalam hal ini adalah CCTV yang pernah disambar petir. Kemudian alat bukti yang lainnya adalah chat komunikasi antara para pihak yang ada di dalam situ. Kemudian Oke. juga kita Baik. meminta supaya HP almarhum ini betul-betul diperiksa secara detail CDR-nya. Kalau Baik. memang tidak ketemu HP-nya, kita minta bantuan kepada Kominfo. Kita cek dari Kominfo, meminta data apa percakapan pada hari naas tersebut. Ataupun Oke. dari bulan Juni malah, begitu. Baik. Pak Sugeng sudah bergabung bersama kami, Ketua Indonesia Police Watch melalui sambungan telepon. Ya, Selamat malam Pak halo. Sugeng. Malam Mbak Cindy. Baik, Pak Selamat Sugeng, malam. ketika nanti Ya. akan diadakan rekonstruksi dan juga konfrontasi kepada 5 tersangka pembunuhan berencana Yosua, yang diharapkan adalah konsistensi dari mereka. Menurut Anda bagaimana konsistensi keterangan dari masing-masing tersangka? Kalau kita bicara soal Putri Chandrawati, ia memang bersikukuh bahwa ada pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Tapi ada pendapat juga yang menyatakan mungkin saja keterangan itu bias karena ada unsur tekanan, kemungkinan juga ada unsur ketakutan. Apakah nanti dalam konfrontasi dan juga rekonstruksi bisa menguji pernyataan atau keterangan dari Putri Chandrawati ini menurut Anda Pak Sugeng? Buat IPW ya, terkait dengan soal motif apakah pelecehan ataukah ada perselingkuhan itu tidak penting, Mbak Di, ya. Yang penting adalah pemenuhan unsur pembunuhan berencana, yaitu adanya kehendak ingin membunuh antara niatnya ya membunuh dengan pelaksanaan terjadinya pelaksanaan delik atau perbuatan itu ada jeda waktu yang cukup. Nah kan sudah disampaikan oleh Pak FS bahwa dia melakukan karena peristiwa ada di Magelang, ya. Jadi ada jeda waktu untuk dia membatalkan tapi tidak dibatalkan. Jadi saya percaya pada konstruksi yang dibuat oleh penyidik bahwa pasal 340 ini akan bisa dibuktikan. Nah terkait kebenaran nanti, mana motif yang mana, bisa saja rekonstruksi itu bisa membuka
ya, Ya. bisa membuka ya rekonstruksi tersebut. Tetapi kalaupun tidak bisa membuka, tidak ada soal ya. Karena menurut Anda unsur 340 atau pembunuhan berencana itu sudah terpenuhi? Sudah terpenuhi ya, karena kemarahan yang muncul akibat peristiwa di Magelang itu ya. Baik. Jadi Baik. nggak terlalu penting kita mempersoalkan motifnya. Oke. Ya, soal berbeda pendapat segala macam dalam konfrontasi akan dibuatkan berita acara konfrontasi masing-masing. Baik, Pak Gayus, betul tidak berpengaruh motif ketika nanti diungkap atau tidak, yang karena Pak Sugeng menyatakan sudah memenuhi unsur pembunuhan berencana atau pasal 340? Ya, tentu motif itu juga diperlukan untuk melihat lebih dalam ya. Jadi kalau kita mengatakan motif, tentunya memang tidak termasuk di pasal 184 ayat 1 KUHP, di mana di sana disebut sebagai alat bukti yang sah untuk bisa dikatakan kepada seorang tersangka. Jadi kalau saya melihat ini, kan hari-hari ini masih keterangan-keterangan, seperti keterangan terdakwa itu pada urutan kelima itu ya. Jadi artinya satu urutan yang paling belakang, karena apa? Karena seringkali kan terdakwa berubah-ubah juga keterangannya. Keterangannya tidak selalu konstan. Sehingga hari ini saya yang kedua ini. Nah, jadi berarti ada perubahan, bukan kedua, artinya ada keterangan lain yang tidak sama dengan ini. Jadi bagi saya hal-hal ini masih masuk dalam tataran analisis perbuatan namanya. Nanti baru yuridisnya, tentu yang pertama dikaitkan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Itu di pasal 184 ayat 1 itu dan 2. Pak Teguh, bagaimana dengan tadi pernyataan Pak Gayus bahwa selama ini pun keterangan dari Verdi Sambo juga masih berubah-ubah. Mulai dari pertama kemudian ia menyangkal dan kemudian mengakui bahwa ia yang menskenariokan selama ini pembunuhan berencana terhadap Yosua. Masih ada perubahan soal itu? Yang sejauh IPW tahu dari penjelasan Dirtipidum ya, bahwa keterangan Verdi Sambo belum berubah ya terkait ketika kemarahannya muncul karena peristiwa di Magelang. Ya, sampai kemudian pelaksanaan yang menjadi problem kan itu peristiwanya pelecehan atau satu perselingkuhan atau ada satu konsensualitas, yaitu kesepakatan atau kehendak bersama terkait perselingkuhan ya, antara katakanlah Nyonya PC dengan Brigadir Yosua. Ini kan yang menjadi titik krusialnya seperti itu ya. Yang mana itu menjadi penting. Kalau pelecehan sudah bantah, itu sudah terbantahkan. Jadi skenario itu sudah bohong ya. Mungkinkah itu nanti terkuak pada saat rekonstruksi dan juga konfrontasi 5 tersangka ini, Pak Teguh? Belum tentu juga. Oke. Ya, karena itu kan rekonstruksinya kejadiannya yang di Magelang. Ya. Rekonstruksinya di mana nih kalau di Magelang? Oke. Seperti Kuat Ma'ruf katakan ya, bahwa mereka berada di sofa. Seperti apa ya? Nah, itu bisa juga membuka. Karena tapi kan problemnya si korban udah mati ya. Jadi di satu pihak bisa bikin ngomong apa saja. Kita lihat bagaimana perkembangan Selasa pekan depan terkait dengan rekonstruksi dan juga konfrontasi 5 tersangka dan juga lanjutan pemeriksaan Putri Chandrawati di hari Rabu depan. Terima kasih Pak Gayus Lumut, terima kasih Pak Sugeng, terima kasih juga Pak Mansur sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam.